Selamat siang kawan-kawan semua. Jadi saat ini kita akan uh, bicara soal Green Constitution atau konstitusi hijau. Sebelum kita bicara soal Green Constitution atau konstitusi hijau, baiknya kita ambil satu buku sebagai rujukan yang menjadi bahan untuk kita diskusikan bersama-sama. Intinya saya hanya menyampaikan ini ke ruang publik dan saya berharap video ini membantu kita untuk setidaknya membangun diskursus tentang konstitusi hijau di Indonesia pada umumnya dan tentu saja di daerah-daerah kita masing-masing pada khususnya. Baik, saya baca satu halaman dari buku ini, buku konstitusi hijau ya. Ini ya, buku ini. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Jimli Asidiki. Begini bunyi salah satu halaman di halaman 8. Dalam konteks Indonesia, pada pokoknya wacana konstitusi hijau dan ekokrasi dapat dikatakan tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia, serta konsep demokrasi ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud oleh pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni sustainable development, dan wawasan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28H ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, pasal 33 ayat 4 berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan diangkatnya persoalan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh pasal 28H ayat 1 dan dengan diadopsinya prinsip pembangunan berkelanjutan, sustainable development, dan berwawasan lingkungan ke dalam ketentuan pasal 33 ayat 4, sudah tergambar bahwa Undang-Undang Dasar negara kita dewasa ini memang sudah bernuansa hijau atau Green Constitution, hanya saja tidak banyak orang yang menyadari hal itu. Baik, kawan-kawan, itu sebagai pengantar untuk saya membahas sedikit terkait dengan buku ini ya, buku Green Constitution ini ya, kawan. Pertama tentu kita tahu bahwa problem-problem lingkungan hidup di Indonesia khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, baik itu dalam konteks ekonomi semata dan dalam konteks kelestariannya, itu praktis dua sisi yang sangat bertolak belakang. Pembangunan di Indonesia banyak mengedepankan pembangunan yang dibasiskan pada ekonomi keuntungan semata dan seringkali mengabaikan problem-problem lingkungan hidup. Secara sederhana bisa dilihat gambaran praktisnya dalam kehidupan birokrasi kita, di mana kementerian, dinas yang ada di daerah-daerah atau departemen yang terkait dengan lingkungan hidup praktis selalu dianggap sebagai
kementerian atau dinas yang menghambat kemajuan pembangunan, dan sekaligus juga dianggap sebagai kementerian atau dinas yang paling sedikit mengelola dana atau pendanaan paling minim itu adalah dinas-dinas yang terkait dengan lingkungan hidup. Dan itu fakta. Kita bisa temukan di daerah-daerah kita, di kabupaten-kabupaten kita, di provinsi kita, dana untuk dinas lingkungan hidup selalu menjadi dana yang paling minim dibandingkan dengan dinas-dinas yang lain seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pekerjaan umum, maupun dinas-dinas yang dianggap dinas kemakmuran lainnya. Ini menurut saya menjadi PR kita bersama. Jangan sampai Green Constitution atau konstitusi hijau yang sudah coba diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya indah di atas kertas dan kemudian tidak mampu menjadi bagian praktis dalam kehidupan kita membangun Indonesia ini, khususnya juga dalam membangun daerah-daerah kita. Itu sebagai petunjuk awal betapa di Indonesia sebenarnya gagasan tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia sudah diakomodir, bahwa pembangunan semestinya berwawasan lingkungan, memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan, memperhatikan aspek-aspek keadilan antar generasi juga sudah tergambar. Tinggal sekarang bagaimana kita mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah kita, agar taat pada konstitusi ini. Itu gambaran pertama dalam pembelajaran kita hari ini terkait dengan ekologi. Salam ekologika, saya Mbulang Tanamah Peranggi. Mari jaga alam, jaga kampung, salam adil dan lestari.